jumpa lagi bersama kami pada channel video pembelajaran. Kali ini kami akan menyajikan sebuah materi mengenai model evaluasi. Di sini ada 8 model evaluasi. Dan kali ini kami hanya akan mengupas satu jenis model evaluasi saja. Sebelumnya, kenalan dulu yuk dengan tim kita. Yang pertama ada Eni Nurhayati. Yang kedua ada Ririn Khomaria. Dan yang ketiga ada Siti Mutea. Sekian perkenalan dari tim kami. Selamat belajar. Oke, langsung saja kita masuk pada definisi model evaluasi CIPP. Model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stuffelbeam dan Sinquefield pada tahun 1985 adalah sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambil keputusan atau biasa disebut dengan a decision-oriented evaluation approach structured, di mana pendekatan evaluasi ini untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader pengambilan keputusan. Selanjutnya kita masuk pada model evaluasi CIPP. Seperti pada kepanjangannya, model evaluasi CIPP ini terbagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama adalah Context Evaluation to Serve Planning Decision. Yang kedua, Input Evaluation Structuring Decision. Yang ketiga, Process Evaluation to Serve Implementing Decision. Dan yang keempat, Product Evaluation to Serve Recycling Decision. Nah, dari model evaluasi CIPP ini akan kita kupas satu persatu. Yang pertama ada Context Evaluation to Serve Planning Decision, yaitu seseorang evaluation harus cermat dan tajam dalam memahami konteks evaluasi yang berkaitan dengan merencanakan keputusan, mengidentifikasi kebutuhan, juga merumuskan tujuan program. Kita lanjut pada bagian yang kedua, Input Evaluation Structuring Decision, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pelaksanaan evaluasi harus disiapkan dengan benar. Kemudian, bagian yang ketiga adalah Process Evaluation to Serve Implementing Decision. Pada evaluasi, proses ini berkaitan dengan implementasi suatu program. Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab dalam proses ini. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dapat dimonitori, diawasi, atau bahkan diperbaiki. Dan bagian yang terakhir adalah Product Evaluation to Serve Recycling Decision, di mana hasil evaluasi nantinya digunakan untuk menentukan keputusan apa yang harus dikerjakan berikutnya. Selanjutnya kita akan mengupas mengenai keunggulan model CIPP. Apa saja sih keunggulan model CIPP? Jadi, keunggulan model dari CIPP ini adalah yang pertama, menekankan suatu evaluasi yang sistematis dan berorientasi pada pembuatan keputusan. Yang kedua, sesuai untuk evaluasi di berbagai skala. Yang ketiga, menjawab banyak permintaan baru untuk evaluasi. Yang keempat, bermanfaat untuk proyek-proyek atau program-program dalam lingkup besar dan multi-level untuk organisasi. Yang kelima, model ini cocok akan teori sistem, di mana sangat rasional dan sistematik dalam pendekatannya. Dan yang keenam, memiliki potensi untuk bergerak di wilayah evaluasi formatif dan sumatif. Selain memiliki keunggulan, tentunya tak dipungkiri sebuah model juga memiliki sebuah kekurangan. Lalu, apa saja kekurangan model CIPP ini? Nah, kekurangan model CIPP ini yang pertama adalah terlalu top down dengan sifat manajerial dalam pendekatannya. Yang kedua,
Pada model ini banyak tujuan formal ketika situasi berubah. Yang ketiga, membuat apa yang mungkin merupakan asumsi yang tak beralasan tentang rasionalitas pengambilan keputusan. Dan yang keempat atau yang terakhir, model ini mengambil satu pandangan utama proses sinoptik proses atas pengambilan keputusan yang mungkin tidak viabel, sementara mengabaikan keputusan yang lainnya. Jika ingin penjelasan lebih lanjut, yuk simak contoh artikel berikut ini. Yang pertama ada artikel dari Ilham Mahmudi. Menurut Ilham Mahmudi, mahasiswa program doktor di Universitas Negeri Jakarta, dalam artikel CIPP-nya yang berjudul Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan pada tahun 2011, menjelaskan bahwa sistem pendidikan merupakan sebuah kumpulan-kumpulan strategi yang digunakan oleh sebuah institut dalam menjalankan program pada pendidikannya. Sistem adalah struktur yang memiliki rangkaian unsur-unsur pendidikan yang integral yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Evaluasi pendidikan bertujuan untuk meninjau ulang proses pendidikan yang telah dilaksanakan beberapa kurun waktu tertentu. Tujuan tersebut untuk memahami, menggali, serta mengoreksi proses pendidikan sehingga akan diketahui celah-celah dan kekurangan yang harus ditutupi. Untuk contoh yang kedua, ada sebuah artikel yang dibuat pada tahun 2014 oleh Muyasaro dan Sutrisno dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul penelitiannya adalah Pengembangan Instrumen Evaluasi CIPP pada Program Pembelajaran Tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren, di mana studi ini memiliki 3 tujuan sebagai berikut. Tujuan yang pertama, menghasilkan model pengembangan evaluasi program pembelajaran Tahfidz Al-Quran yang kemudian diberi nama dengan CONI P2. Tujuan yang kedua yaitu menghasilkan teknik pelaksanaan evaluasi program pembelajaran Tahfidz Al-Quran. Dan tujuan yang ketiga, menghasilkan struktur komponen dan indikator model evaluasi. Studi ini merupakan penelitian dan pengembangan R&D dengan menggunakan 9 langkah dari 10 langkah model Brock and Gall. Jumlah subjek uji coba pertama yaitu 33 orang. Kemudian untuk uji coba yang kedua ada 49 orang. Dan uji yang ketiga ada 224 orang. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi dari Stoffel-Beam atau CIPP. Sedangkan untuk langkah-langkah evaluasi yang digunakan adalah langkah Malcolm-Profus. Untuk teknik pengumpul datanya yaitu menggunakan DELPI, FGD, kuesioner, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk validitas konstruknya dianalisis menggunakan CIFI dan reliabilitasnya menggunakan Cronbach Alpha. Sekian informasi yang bisa kami share untuk kalian, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Aku tunggu vote dari kalian. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.